Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem ekspresi dan berfokus untuk membahas proses terjadinya urin. Pembelajaran kita hari ini menggunakan media pembelajaran dengan aplikasi Makromedia Flash 8. Mari kita mulai. Sebelum itu, kakak akan memberitahu dulu nih petunjuk penggunaan media pembelajarannya. Yang pertama ada tombol panah ke kiri. Tombol ini menunjukkan kita jika ingin kembali ke halaman sebelumnya. Yang kedua, tombol panah ke kanan. Tombol ini menunjukkan kita jika ingin kembali ke halaman selanjutnya. Yang ketiga ada tombol home. Tombol ini mengarahkan kita langsung untuk kembali ke menu utama. Oke, sebelum mulai, kita harus tahu nih tujuannya. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari sistem ekspresi? Yang pertama itu mendeskripsikan fungsi sistem ekspresi bagi manusia. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi. Yang ketiga, menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ ginjal. Yang keempat, mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekspresi. Sebelum membahas materi nih, siapa sih yang tahu apa itu sistem ekspresi? Sistem ekspresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekspresi sendiri terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekspresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Lalu, apa aja sih yang disebut organ-organ sistem ekspresi? Sistem organ ekspresi ini terdiri dari 4 organ, yaitu ada ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ginjal menghasilkan ekskret atau hasil sisanya berupa air, garam mineral, urea atau urin. Kemudian paru-paru itu menghasilkan air dan CO2. Kemudian hati menghasilkan cairan empedu. Dan kulit menghasilkan air, garam mineral, urea, dan keringat. Oke, balik lagi ke fokus utama kita, yaitu membahas tentang proses terjadinya urin. Proses urin itu terjadi di dalam ginjal, di mana ginjal merupakan organ utama yang berperan dalam menghasilkan urin di tubuh manusia. Ginjal merupakan organ yang berjumlah sepasang yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang dalam rongga tubuh bagian dorsal atau punggung. Posisi ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri, karena ginjal kanan itu lebih tertekan oleh hati. Ginjal juga memiliki bagian-bagian di dalamnya, di mana bagian-bagian ginjal itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada korteks atau kulit ginjal. Nah, korteks merupakan tempat terjadinya filtrasi terdapat pada badan Malpighi. Kemudian yang kedua ada medula atau sumsum ginjal. Di sumsum ginjal ini tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi, serta terdapat di tubulus-tubulus ginjal. Kemudian yang ketiga ada pelvis atau rongga ginjal, merupakan muara tubulus polcipus dan huru ureter. Yang keempat ada ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian, bagaimana sih urin itu bisa terbentuk? Urin terbentuk memiliki 3 proses pembentukan utama. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi merupakan proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. Tahap penyaringan terjadi di badan Malpighi. Bagian nefron ginjal terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi menyaring zat sisa yang terlarut dalam darah dan membuang cairan serta elektrolit terlebih di dalam tubuh. Zat-zat yang dapat melewati salinan glomerulus adalah zat-zat bermolekul kecil seperti air, garam, amonia, urea, ion organik, dan glukosa. Zat-zat yang dapat melewati salinan glomerulus sebagai filter glomerulus atau urin primer. Kandungan urin primer seperti glukosa dan ion anorganik masih diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, ada proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi ini terjadi ketika urin primer masuk ke dalam tubulus proksimal untuk lanjut ke tahap reabsorpsi kandungan yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses penyerapan kembali dilakukan hingga mencapai lengkung Henle atau biasa disebut dengan gelung Henle. Tahap reabsorpsi disebut juga filtrat tubulus atau urin sekunder.
Urin sekunder adalah air, garam, urea, dan pigmen empedu yang akan memberikan warna dan bau pada urin. Urin sekunder lalu masuk ke dalam tubulus contortus distal untuk menjalani penyerapan lagi. Zat-zat yang tidak digunakan dan berlebihan di tahap ini akan terbentuk sebagai urin. Kemudian tahap ketiga atau augmentasi. Augmentasi merupakan tahap ketika urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun ke saluran pengumpul atau tubulus kolektivas. Dari saluran ini, urin memasuki pelvis renalis, lalu mengalir ke ureter dan kantung kemih. Nah, ketika kandung kemih penuh, maka akan merasakan keinginan oleh buang air kecil, di mana keinginan ini akan diproses oleh otak untuk mengeluarkan urin melalui kandung kemih. Jika kandung kemih sudah terisi penuh, maka urin harus dikeluarkan melalui saluran uretra. Perlu kalian ingat juga bahwa jumlah urin yang dikeluarkan dalam sehari rata-rata 1-2 liter. Namun, jumlah urin juga tergantung dari jumlah cairan yang masuk. Jumlah garam yang harus dikeluarkan dari darah agar tetap osmosis. Dan hormon diuretik juga harus dikeluarkan. Demikian proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Ternyata sistem ekskresi juga bisa memiliki penyakit loh jika kita tidak menjaga pola hidup yang sehat. Nah, kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi ini ada 5. Yang pertama, nefritis. Nefritis adalah penyakit yang disebabkan oleh peradangan nefron karena bakteri Streptococcus. Kemudian yang kedua ada uremia. Uremia adalah penyakit terbawanya urin ke aliran darah karena kerusakan oleh nefron. Kemudian yang ketiga ada hematuria. Adalah penyakit ditemukannya sel-sel darah di dalam urin. Yang keempat ada batu ginjal. Batu ginjal ini penyakit yang disebabkan oleh terbentuknya kristal atau endapan mineral kalsium dalam pelvis, tubulus ginjal atau kandung kemih. Kemudian yang kelima ada albuminuria. Albuminuria adalah penyakit yang disebabkan oleh tidak tersaringnya protein darah oleh glomerulus sehingga urin mengandung albumin. Untuk memperjelas adanya proses dari urin yang dihasilkan oleh manusia, kita akan melihat bagaimana video animasi singkat bisa terjadinya urin. Nah, urin dihasilkan dari adanya aktivitas meminum atau memakan sesuatu yang mengandung cairan. Cairan tersebut akan melalui beberapa proses di dalam ginjal hingga menghasilkan urin sesungguhnya yang harus dikeluarkan oleh tubuh manusia. Jika manusia tidak mengeluarkan urin dalam seharinya, maka akan menyebabkan penyakit. Baiklah, untuk menambah pemahaman kalian, silakan kerjakan kuis berikut dengan baik dan benar ya. Dan jangan lupa baca kembali materi yang sudah dijelaskan. Terima kasih.